Orang yang dia ketakutannya berlebih, padahal dibilang jangan takut, takutlah hanya pada Allah, tapi dia takut. Nah, nanti dia skizofrenia, unsurnya itu was-was, takut, bangun tidur selalu takut seperti itu. Nah, itu mirip karena apa? Karena proses psikologis orang tersebut. Tetapi kalau sudah mulai main-main dengan kematian, bicara-bicaranya itu sudah dekat-dekat daerah situ, tidak boleh. Tidak boleh sebagai seorang muslim, karena hidup seseorang itu karunia dari Allah, harus diisi dengan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Baik itu nanti yang diajarkan dalam Quran dalam bentuk kita fahami, ataupun yang menjadi sunnah Rasulullah. Jadi kita harus menjalankan apa kebaikan, baik aja. Ustaz, tadi yang Pak Tung ceritakan bahwa mamanya berkata demikian, saya berpikir banyak nih teman-teman kita, saudara-saudara kita pernah melakukan perkataan demikian, Ustaz. Apa yang harus dia lakukan? Mohon ampun ya, Ustaz. Ya mohon ampun, kalau itu wujudnya sumpah ya dibayar dengan kafarat. Ya kalau itu tidak begitu merupakan sumpah, ya mohon ampunlah pada Allah Ta'ala. Karena memang itu mudah-mudahan kalau mohon ampun kan tidak menjadi catatan di hadapan Allah. Makanya seperti momennya kita nih, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala itu dakwah. Pada saat dakwah itu memang harus hati-hati. Harus hati-hati bahwa pada saat dakwah itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala melalui dua malaikat, Raqib atau Atid yang kita percayai. Raqib yang ada di mencatat kebaikan, Atid yang mencatat keburukan manusia. Nah, di situ setiap kali kita itu berucap, setiap kali kita itu menerangkan sesuatu, itu harus benar-benar kita pahami. Gitu. Apalagi kalau kita merangkan sesuatu ilmu, kita sudah mengerjakan belum, karena itu terkait semua Ji, sehingga nanti akan tercatat, oh ini baik di hadapan Allah Ta'ala. Makanya hati-hati berbicara, hati-hati mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Bicara tidak baik pun, nih barusan saya cerita, Tung aja sudah cerita bahwa saya mendengar sendiri sama saya ngomong seperti itu. Nah, disinilah kita harus pahami, hati-hati dengan sumpah. Walaupun tidak bersumpah secara leperlek bahwa saya bersumpah demi Allah, enggak. Tetapi kalau dia itu bersumpah tentang sesuatu, itu kalimat itu sudah jelas bahwa kalimat yang diucapkan itu kalimat sumpah. Pak Ustadz, apakah proses kematian seseorang itu nanti bisa diketahui di akhiratnya seperti apa gitu Pak Ustadz? Ya banyak hal ya. Jadi kalau momennya yang kita sering bicarakan sakit, orang yang sakit itu insya Allah pasti ada dosa. Itu kuncinya nomor satu, pegang itu. Tapi orang yang tidak pernah sakit sampai meninggalnya, belum tentu dia tidak punya dosa. Itu bagaimana itu cara Kalau saya amati orang-orang seperti itu, khususnya yang muslim. Orang muslim, dia sholatnya itu amburadul, tapi perbuatan dia itu baik, tidak emosional. Itu bisa sampai meninggalnya itu dia hanya sakit pada saat mau meninggal aja. Itu yang namanya husnul khotimah itu belum tentu, karena sholatnya amburadul. Oh iya. Tapi dia sehari-hari baik, tidak emosional, tidak ini. Dia nggak kelihatan sakit, tapi pada waktu mau meninggal sakit, mati. Nah, ada orang yang dia sholatnya mulai tertib. Nah, pada saat dia mulai tertib sholat, dia mulai sakit. Nah, di situ bisa menjadi jawaban bahwa disitulah Allah menegur bahwa dia itu imannya naik, tapi dosanya juga masih besar. Diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk tobat di titik dosa-dosanya yang dia sering kerjakan. Selain dia mengerjakan ibadah, dia juga harus mengerjakan mohon ampunan. Berarti sakitnya orang yang anggaplah imannya itu cukup kuat di hadapan Allah beda dengan sakitnya orang-orang yang
imannya tidak terlalu kuat. Ya, beda. Jadi gimana caranya tahu? Jadi Masya memang, Allah. memang ini sebenarnya menurut saya ini ilmu Allah. Rahasia ini Pak Ustaz. Jadi ini ilmu Allah yang saya mencoba mengamati. Kenapa ini ada orang ini nggak sakit? Dia nggak sakit, tapi saya amati ibadahnya itu kurang bagus ya. Tapi saya amati memang dia nggak emosional, biasa aja, standar aja. Dimarahin ya biasa, nggak ini dimaki ya biasa gitu. Dia stabil di situ aja. Itu memang nggak sakit. Serius, orang-orang seperti nggak sakit, termasuk orang-orang yang non Muslim. Kalau dia memang nggak emosional, nggak sakit kok. Insya Allah nggak sakit. Nah, di titik itulah kita belajar. Kenapa? Memang sakit itu rata-rata diawali dari emosi, kaku, egois, suuzon, dan sebagainya itu. Dan teman-temannya itu. Nah, orang yang stabil, dia nggak terlalu suuzon, ya dia jarang pusing. Dia jarang pusing. Dia yang tidak emosional, ya dia biasa aja tubuhnya, tensinya ya normal-normal aja. Coba kalau mamanya dia penakut, khawatir tinggi, oh itu tensinya rendah nanti. Oh, jadi sebenarnya perilaku manusia itu menyetir organ di tubuhnya dia. Makanya di situ diperlihatkan bahwa nanti orang itu meninggalnya mau apa itu sudah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala sejak